Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Pak Pendika selaku dosen pengampu mata kuliah Resiliensi Iklim dan Bencana kelas D. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan Tarik bersama 4 rekan saya, ada Lila Mirna, Kaira Cariza, Zeta Zera dan juga Aditya Matwa akan melakukan pemaparan mengenai hasil tugas kami yang berjudul analisis dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2010 sampai 2030. Adapun outline dari pembahasan kami kali ini itu ada 4 bab yang terdiri subbab pada masing-masing bab tersebut, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan dan juga kesimpulan. Kemudian masuk bab 1 itu ada pendahuluan, ada latar belakang yang mana studi kami berangkat dari fenomena perubahan iklim yang merupakan isu besar bagi konteks global maupun lokal di Indonesia, yaitu adalah terjadi peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat Celcius. Maka dari itu, terdapat penanggulangan di konteks global maupun lokal seperti penerbitan dokumen emisi. Kemudian di konteks lokal itu ada penerbitan dokumen RAD-GRK Provinsi Kaltara tahun 2010 sampai tahun 2030. Kemudian diterbitkan juga Pergub nomor 7 tahun 2019 tentang RAD-GRK. Kemudian respon penanggulangan tersebut untuk menjawab beberapa tantangan yang dialami pada Provinsi Kalimantan Utara, yaitu adalah tidak lengkapnya pemahaman dan juga belum efektifnya kehadiran dari dokumen RAD-GRK tersebut. Maka dari itu tujuan studi kami ialah melakukan data content analysis pada dokumen RAD-GRK sehingga tercipta sebuah evaluasi terhadap dokumen RAD-GRK pada Provinsi Kaltara tahun 2010 sampai 2030. Kemudian masuk kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini terdapat profil sektor. Di Kaltara sendiri terdapat empat pemetaan sektor, yaitu ada penggunaan lahan kehutanan dan lahan gambut, kedua ada pertanian dan peternakan, ketiga ada energi dan transportasi, dan keempat ada pengelolaan limbah. Kemudian pada sektor pertama itu ada penggunaan lahan, yang mana terdapat potensi sumber emisi berdasarkan dari 3 stakeholder. Pada stakeholder pertama atau pemerintah daerah itu contohnya adalah alih fungsi kawasan hutan. Kemudian pada stakeholder kedua ataupun masyarakat, contohnya ialah pembukaan sawah ataupun perluasan permukiman penduduk. Kemudian pada stakeholder yang ketiga atau pada pihak kota itu adalah konversi hutan menjadi pertambangan batubara. Kemudian juga terdapat beberapa aspek yang mana ini menjadi faktor penghambat untuk mengurangi emisi GRK di Kaltara. Itu ada aspek ruang dan spasial, sosial dan politik, dan juga aspek ekonomi. Selanjutnya pada pemetaan sektor yang kedua yaitu pertanian dan peternakan, di mana terdapat 3 kegiatan yang paling menurunkan emisi GRK pada RAD Provinsi Kalimantan Utara, yaitu kegiatan pertama adalah penggunaan lahan untuk persawahan, kegiatan kedua adalah kegiatan pemupukan, dan yang ketiga adalah kegiatan di bidang peternakan. Pada penggunaan lahan untuk persawahan, di mana didapatkan data tahun 2000 sampai 2010, emisi lahan sawah berjumlah 882.035 ton CO2 ekuivalen. Dan yang kedua adalah perhitungan BAU baseline bahwa total emisi lahan sawah tahun 2011 sampai 2030 mencapai 3.314.112 ton CO2 ekuivalen. Selanjutnya kegiatan pemupukan, di mana pupuk yang digunakan adalah pupuk N yang menghasilkan emisi N2O yang saat ini selalu meningkat sebesar 150 juta ton N per tahun. Selanjutnya di kegiatan di bidang peternakan, di mana di Provinsi Kalimantan Utara sendiri memiliki banyak ternak ruminansia seperti sapi dan sebagainya, di mana sistem pencernaan ternak ini dapat meningkatkan emisi gas metana sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Next. Kemudian masuk pada sektor energi dan transportasi, yang mana dari sektor tersebut dibreakdown lagi menjadi 3 subsektor, itu ada subsektor energi, transportasi, dan juga industri. Pada subsektor energi sendiri itu terdapat beberapa kegiatan yang mana itu menghasilkan emisi GRK, yaitu kegiatannya adalah rumah tangga, komersial, pertanian, dan juga pembangkitan non-MBT. Kemudian dari kegiatan tersebut dihasilkan beberapa sumber penghasil emisi GRK, itu berasal dari kayu bakar, minyak tanah, batu bara, minyak diesel, LPG, dan juga arang. Kemudian pada subsektor transportasi terdapat 3 kegiatan, yaitu ada angkutan darat, laut, maupun udara, di mana sumber-sumber emisi GRK itu ada minyak solar, aftur, dan juga afgas. Kemudian pada subsektor industri itu terdapat 8 kegiatan, itu ada makanan, tekstil, kayu, logam, kertas, kimia, non-logam, dan juga permesinan. Yang mana sumber-sumber penghasil emisi GRK-nya itu berdasarkan dari minyak tanah, batu bara, gas bumi, LPG, dan juga minyak solar. Selanjutnya, pada pemetaan sektor yang terakhir, di mana pengelolaan limbah menjadi sektor yang juga meningkatkan emisi gas rumah kaca pada Provinsi Kalimantan Utara, di mana terdapat 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan persampahan dan juga kegiatan air limbah. Kegiatan persampahan seperti pengomposan, pembakaran sampah dapat menghasilkan gas-gas seperti CH4, N2O, dan juga CO2 yang akhirnya menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan yang selanjutnya adalah air limbah, di mana terdapat 2 kegiatan, yaitu penguraian air limbah secara anaerobik dan juga aerobik yang menghasilkan CH4 metana dan juga N2O.
Selanjutnya terdapat kajian pustaka yang sudah didapatkan dari beberapa sumber pustaka. Untuk sektor yang pertama, penggunaan lahan kehutan dan lahan gambut didapatkan 10 kajian pustaka yang terdapat dari beberapa sumber pustaka. Yang kedua, untuk energi dan transport pertanian dan peternakan terdapat 9 kajian pustaka yang didapatkan dari beberapa sumber pustaka. Yang selanjutnya ada energi dan transportasi, terdapat 11 kajian pustaka yang didapatkan dari beberapa sumber pustaka. Dan untuk yang terakhir, limbah, terdapat 11 kajian pustaka yang sudah didapatkan dari beberapa sumber pustaka. Selanjutnya masuk ke pembahasan untuk strategi dan program mitigasi dari dokumen kami. Untuk sektor penggunaan lahan kota dan lahan gambut itu terdapat 9 strategi, untuk pertanian peternakan terdapat 6 strategi, dan energi transportasi terdapat 11 strategi. Nah, untuk pemetaan strategi dalam dokumen itu untuk sektor penggunaan lahan kota dan lahan gambut itu sudah ada 7 yang terjustifikasi. Untuk sektor pertanian itu sudah ada 5 yang terjustifikasi. Untuk energi itu semuanya sudah terjustifikasi, dan untuk pengelolaan limbah semua strateginya sudah terjustifikasi juga. Berikut merupakan rekapitulasi strategi dari sektor penggunaan lahan kota dan lahan gambut, yang dimana untuk strategi pertama itu terjustifikasi oleh kodifikasi K1, K2, K4, dan K5. Untuk strategi kedua itu K6, strategi ketiga K7, strategi keempat K3 dan K8, strategi kelima itu K3 dan K5, untuk yang ketujuh itu K10, dan yang ke-8 itu K9. Terdapat 2 strategi yang tidak dapat dijustifikasi. Selanjutnya masuk ke dalam rekapitulasi strategi sektor pertanian dan peternakan. Terdapat 6 strategi. Strategi pertama masuk ke dalam kodifikasi P7, yang kedua di P6 P7, yang ketiga di P6 P7, yang keempat di P6, yang kelima di P3. Terdapat satu strategi yaitu sekolah lapang penyakit hama tanaman yang tidak terdapat di kodifikasi manapun karena strategi ini tidak dapat dijustifikasi sebab belum ada penelitian yang membahasnya. Next. Selanjutnya di rekapitulasi di sektor energi dan transportasi terdapat 12 strategi, yang dimana strategi pertama yaitu di T10 dan T11, yang kedua di T10, yang ketiga di T11, yang keempat di T2, yang kelima di T11, yang ke-6 di T1 dan T3, yang ketujuh di T5, yang ke-8 di T5, ke-9 di T3 T4, yang ke-10 di T4, dan yang ke-11 di T3 T3. Next. Saja ada sektor pengolahan limbah terdapat 8 strategi, yang dimana strategi pertama terdapat di kodifikasi L4, L8, dan L10, yang kedua di L1, L2, L3, yang ketiga di L7, yang keempat di L1, L2, L3, yang kelima ada di L7, L11, yang keenam di L4, L5, L8, L10, yang keenam di L4, dan yang terakhir di L4 dan L8. Selanjutnya, rekomendasi pengembangan, di mana setelah kita mengidentifikasi dan juga menjustifikasi dengan rekomendasi yang ada di strategi dan program referensi yang telah kita cari, di mana terdapat 3 strategi atau program yang belum ditemukan pada referensi atau best practice untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, antara lain reklamasi lahan tambang, yang kedua ada perluasan perkebunan di tanah terbuka atau lahan terlantar, dan yang terakhir adalah sekolah lapang penyakit hama tanaman. Sehingga untuk dapat menerapkan strategi ini diperlukan pengkajian lebih lanjut atau analisis yang lebih mendalam untuk membuktikan apakah 3 strategi atau program ini dapat dengan baik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Next. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan yang didapatkan dari sumber lain dan didasarkan pada permasalahan yang ada. Yang pertama ada paludikultur, di mana petani gambut basah mengembangkan sistem pertanian di lahan gambut tanpa pengeringan. Yang kedua ada sistem irigasi intermiten, mengganti sistem pengenalan sawah terus-menerus dengan irigasi intermiten. Yang kedua ada penggunaan CCUS sebagai strategi penurunan emisi GRK. Teknologi ini mampu menangkap lebih dari 90% CO2 yang diemisikan. Dan perencanaan ini, pemasangan teknologi ini diperuntukkan pada industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan industri besi. Seperti yang diketahui bahwasanya di Kalimantan Utara juga ada industri yang berjalan pada bidang bahan bakar batu bara. Yang selanjutnya ada memberikan pakan berkualitas tinggi untuk peternakan. Yang terakhir ada teknologi waste to energy, yaitu menerapkan teknologi baik secara termokimia maupun biokimia untuk mengubah limbah padat menjadi energi listrik. Selanjutnya, bab kesimpulan. Terdapat 2 poin kesimpulan. Yang pertama adalah
setelah diidentifikasi pada dokumen RADGRK, di mana dokumen RADGRK ini memuat 4 sektor penyumbang emisi gas rumah kaca pada Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sektor pengguna lahan, kehutanan dan lahan gambut. Yang kedua ada pertanian dan peternakan, yang ketiga ada energi dan transportasi, dan juga yang terakhir adalah pengelolaan limbah. Selanjutnya, ketika diidentifikasi dan dijustifikasi dengan referensi yang ada, di mana terdapat 3 strategi atau program yang belum memiliki justifikasi, yaitu reklamasi lahan tambang, perluasan lahan perkebunan, dan sekolah lapang penyakit hama. Dan yang terakhir adalah kami memberikan rekomendasi untuk laporan selanjutnya bagaimana untuk melakukan analisis lebih lanjut dan mengidentifikasi terkait strategi atau program adaptasi dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca selanjutnya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.